Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada sesi video kali ini saya akan memberikan tutorial panduan untuk Google Classroom, baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Saya sudah login menggunakan 3 account. Pertama, account milik saya pribadi akan saya gunakan sebagai account guru. Kemudian ada 2 account yang saya akan gunakan nanti menjadi account siswa. Sebelumnya perlu kita perjelas bahwa penggunaan Google Classroom sama dengan penggunaan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya yang disediakan oleh fasilitas Google, baik itu Google Meet maupun yang lainnya, termasuk Google Drive. Oleh karena itu, perlu kami perjelas bahwa untuk melakukan aktivitas-aktivitas aplikasi di bawah naungan Google, maka sebaiknya kita melakukan login terlebih dahulu ke alamat email. Oleh karena itu saya sudah melakukan login ke alamat email, dan tentunya bagi para guru dan siswa, baik ia menggunakan handphone ataupun menggunakan komputer, maka disarankan untuk terlebih dahulu login. Karena hakikatnya ketika dia belum login, maka nanti dia akan pasti akan diminta juga untuk login ke akun Gmail-nya. Baik, kalau seandainya dia belum login, biasanya dia akan mengakses Google Classroom itu dari menu pencarian Google. Contohnya dia akan ketik di sini Google Classroom ya. Google Classroom. Maka ketika dia ketik Google Classroom di sini, maka akan tampil link paling atas untuk masuk ke Google Classroom. Dengan catatan jika kita belum login, maka kita harus akan diarahkan kepada login. Tapi untuk memastikan kita login atau belum, kita lihat di pojok kanan ini. Apabila sudah muncul akun kita, berarti kita sudah login. Di saat kita di halaman awal kosong pun, kita bisa lihat di sini. Apabila kita sudah login, maka kita bisa langsung mengklik Google Application di sini untuk memilih Google Classroom-nya yang ada di bawah. Oke, selain kita bisa masuk lewat email terlebih dahulu, karena biasanya dengan masuk ke email, maka kita bisa melihat akses-akses lain yang mungkin ada di email kita. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar kita login terlebih dahulu ke halaman email kita untuk selanjutnya kita memilih Google Classroom kita. Ya, ini pada kotak persegi 9 ini, bukan persegi 9, kotak titik-titik 9 ya. Di sini semua ada aplikasi Google di sini. Sama seperti kita akan membuka aplikasi Google Drive dan lain-lain sebagainya. Coba kita buka di sini, ada akun Gmail-nya sendiri, ada Google Sheet-nya, ada mapping-nya, ada Play-nya, dan lain sebagainya, termasuk Drive, termasuk foto. Dan apabila kita scroll ke bawah, maka kita akan jumpa Google Meet dan Google Classroom di bawah ya, Google Classroom ini. Terus ke bawah nih ada Google Classroom. Maka oleh karena itu saya menyarankan untuk semuanya melakukan login terlebih dahulu ke akun Gmail. Maka setelah itu dia akan masuk ke email. Dari menu akun email ini maka dia bisa menyeberang ataupun bisa transit ke aplikasi-aplikasi lainnya. Bagi yang menggunakan HP ataupun Android, nanti kita akan coba arahkan juga. Pada prinsipnya kerja penggunaan Google Classroom ini sama. Dari sisi guru, kita akan melakukannya dengan cara membuat kelas, tapi dari sisi siswa nanti kita akan arahkan masuk ke Google Classroom ini dari sisi join ya, atau bergabung ke kelas. Baik, saya akan beralih kepada akun sebagai guru. Kita buka di sini. Kita pilih Google Classroom-nya. Maka dia akan membuka sebuah tampilan tab baru di sini. Kalau misalnya pusing, kita tutup aja ini deh, emailnya kita tutup saja dulu supaya hanya nampak Google Classroom-nya saja. Kemudian demikian juga yang ini untuk peserta didik yang satu ya, atas nama email Nurul Aini ya, ini kita buka juga di Google Classroom dia. Emailnya ini. Kemudian kita akan masuk juga ke peserta siswa kedua Zarul. Kita masukkan juga ke Google
Classroom dia, sehingga kita nanti bisa membandingkan tampilan yang ada pada sisi guru dan tampilan yang akan muncul pada sisi peserta didik atau siswa. Baik, ini kebetulan akun yang milik Zarul ini, sudah banyak sekali dia mengikuti kelas-kelas ya. Baik, ini saya balik dulu ke kelas saya ya, kelas saya. Maka ini saya juga pernah membuat kelas sebelumnya. Oke, baik, saya akan langsung membuat kelas. Dari sisi guru saya akan langsung membuat kelas. Pojok sini ada plus, membuat atau bergabung dengan kelas. Maka saya sebagai guru, saya akan membuat kelas yang di bawah. Kita pilih. Ini adalah persyaratan-persyaratan. Kita cukup lanjutkan saja. Telah membaca dan memahami, kita pilih checklist, lalu kita lanjutkan. Maka kita diarahkan pertama tentu membuat nama kelasnya dulu. Kita akan membuat nama kelasnya. Kita buat di sini kelas A1. Kemudian bagian ini kita bisa ketik dengan periode ya, periode tahun pelajaran 2020-2021. Ini contoh. Kemudian mata pelajaran, kemudian kita akan pilih mata pelajaran yang akan kita buat Google Classroom ini. Contohnya saya buat adalah bahasa Indonesia. Kemudian ruangnya yang akan kita gunakan, contohnya saja ini, anggap saja kelasnya yang ada di sekolah ya, ruang Aisyah 1, ruang Aisyah lah ya. Oke. Sudah selesai kita ketik ini semua, maka kita langsung pilih buat. Oke, kita sudah diarahkan ke dalam tampilan kelas 1, kelas A1 tahun pelajaran 2020-2021. Ya, ini tampilan kelas. Kalau kita buka di sini, menu utama di sini, kita akan lihat beberapa tampilan ya. Bagi seorang guru, mungkin dia telah membuat beberapa kelas, maka akan nampak di sini, pinggir kanan kiri ini. Tapi kita konsen saja dengan tampilan kelas yang baru saja kita buat. Ya. Baik, halaman ini adalah merupakan halaman beranda ya, istilahnya halaman beranda, halaman depan sekali dari tampilan Google Classroom. Di sini tempat kita memberikan informasi-informasi awal, baik itu berupa pengumuman, seperti halnya kita main Facebook lah ya. Kita mau sampaikan apa di sini, kita boleh ketik di sini apa saja, maka akan tampil ke dalam beranda ini. Dan tentunya ketika nanti ada siswa-siswa yang berada dalam kelas ini, maka dia juga akan membaca informasi itu. Tapi karena memang belum ada siswa, kita tunda dulu ini ya, kita tunda dulu. Oke, kita beralih dulu ke siswa 1. Nah, di siswa 1 sama halnya, kita akan mengarahkan kepada join atau buat grup. Karena dia sebagai siswa, dia punya hak untuk membuat grup, dia punya hak untuk join. Sama halnya dengan kita tadi, tapi kasusnya kita akan joinkan siswa ini ke dalam grup kelas A1 yang baru saja kita buat. Kita klik menu tanda plus ini, kemudian kita join. Nah, ketika kita klik join, siswa mengklik join, maka tentu sebelumnya saya akan rubah dulu ya, supaya semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Kita masuk dulu ke menu akunnya. Di sini ada akun logo N ini. Lalu kita pilih manage your Google account. Kita akan atur pengaturan umumnya. Kemudian kita cari di menu data and personalization ya. Kemudian selanjutnya kita scroll ke bawah, cari pada pengaturan umum, scroll ke bawah. Nah, general preparation ya for the web, ini bahasanya masih English. Kita pilih di sini, klik. Kemudian add another language, kita cari bahasa lain di sini, atau kita klik ini juga boleh. Kemudian kita cari bahasa Indonesia ya, Indonesia, cari Indonesia, kita select di sini. Nah, udah berubah ya. Begitu sudah berubah, dia otomatis ini pun berubah. Kita back ke belakang atau kita buat close.
berubah. Nah, di sini masih bahasa Inggris ya. Kalau sini sudah. Caranya kita lihat di sini masih bahasa Inggris. Kita refresh ini layar. Halaman ini kita refresh. Oke, sekarang sudah berubah menjadi kelas. Ini kita lakukan untuk memudah ya, mudah mungkin para siswa atau para guru termasuk juga supaya tidak ada hal-hal yang terlewatkan dari pembelajaran kita kali ini. Baik, dari sisi siswa ya, kita langsung masuk ke dalam memilih menu tanda plus ini. Lalu kita akan gabung kelas. Nah, sekali lagi begitu muncul kotak dialog gabung kelas ini, tentu dia akan mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan kode di sini. Nah, tentunya seorang guru yang telah membuat kelas, maka dia bisa memiliki hak untuk memberikan kode kelasnya. Kita pindah dulu ke kelas ya. Nah, di sini kita akan lihat ada kode kelas ya. Di sini ada kode kelas. Kita klik aja ini kotak ini, akan muncul kodenya. Nah, kode inilah yang hakikatnya seorang guru akan mengirim kode ini ke masing-masing siswa. Meskipun sebenarnya kalau guru ini rajin, dia bisa masukkan satu persatu di sini di anggota siswa, dia bisa tambah. Tapi kan susah karena dia harus memasukkan alamat emailnya di sini, susah. Kemudian demikian juga kalaulah satu kelas ini diajarkan oleh lebih dari satu orang guru, maka guru pertama bisa menambahkan guru lainnya di sini dengan memasukkan email di sini. Nanti seorang guru yang diundang untuk masuk ke kelas ini akan menerima email dan dia akan menerima email itu sehingga dia juga akan bergabung ke dalam kelas yang sama. Tapi kita tidak membahas itu karena memang kita anggap saja satu kelas ini untuk satu orang guru. Oke, kita kembali ke forum sini, tampilan depan. Kita sudah dapatkan di sini kodenya 36, kita besarkan di sini. Nah, inilah yang akan kita WA-kan ke grup ya, ke grup siswa kita. Biasanya seorang siswa sudah berada di grup bersama guru-gurunya dalam grup kelas ataupun grup sekolah ataupun grup sekolah. Oke, ini sekarang kode ini kita masukkan ke dalam kelas siswa yang pertama tadi yang akan bergabung. Paste saja sini seolah-olah dia telah mendapatkan kodenya, masuk ke sini, kita gabung. Maka selanjutnya siswa akan dibawa ke dalam tampilan Google Classroom yang sama ya, Google Classroom yang sama. Bedanya apa? Kita lihat di tampilan Google Classroom guru. Di sini ada 4 menu ya. Ada 4 menu, yaitu forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, sedangkan di kelasnya siswa tidak ada nilai di sini. Dia akan melihat nilai apabila ada respon dari guru, baru dia akan mendapatkan membaca atau melihat nilainya. Demikian juga yang satu lagi, ini atas nama Nurul Aini ya, Nurul Aini. Kemudian yang satu lagi yang bernama Zarul ya, yang namanya Zarul. Nah, ini kita akan gabungkan juga, gabung di sini. Itu masukkan kode yang sama, dia akan bergabung. Nah, dia sudah masuk ke dalam grup yang sama. Baik, perhatikan. Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh guru, mungkin dia harus menggantikan template-nya ini ya. Sekarang bahasa Indonesia, kalau fotonya ini tidak pas, dia boleh pilih tema ya. Pilih tema yang lain yang mungkin cocok ada di sini. Kira-kira yang mana yang bahasa Indonesia? Anggap sajalah yang ini ya. Baik, tentunya di tampilan kelas siswa juga akan berubah. Ini belum berubah, kita refresh. Ya, berubah ya. Ini juga kita refresh. Selanjutnya kita akan coba memberikan komen di sini. Memberikan komen di sini. Tentunya di sini semua siswa ya. Nurul Aini yang ini akunnya akun yang Nurul Aini, yang ini akun Zarul ya. Kebetulan namanya sama ini. Ini email anak saya yang saya gunakan. Oke, kita ketik di sini sebuah kalimat yang bisa menyapa seluruh siswa. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Nah, ini dia boleh posting ya. Posting. Mau tambahkan
lain-lain juga boleh, tapi nantilah ya, tambahkan lain-lain juga boleh, tambahkan Google Formnya, tambahkan link lain, file lain, boleh nanti. Kita kata-kata saja atau kalimat saja kita posting di sini. Abu Bakar memposting, Assalamualaikum, apa kabar semua? Tentunya siswa akan menerima nanti ya, dia akan menerima sebuah pesan, membuat postingan ya. Oke, sini. Ntar ya kita refresh ya. Refresh. Harusnya akan masuk di sini sebuah postingan baru. Kenapa kita refresh? Karena kita anggap bahwa ini kita berada di Chrome yang sama. Tentunya kalau siswa berada di laptop sendiri di rumah atau menggunakan handphone sendiri di rumah, tentu tidak perlu merefresh, dia otomatis masuk. Ini juga kita boleh refresh biar nampak. Ini karena nama yang saya gunakan sama, kita lihat dari fotonya saja ya. Di fotonya ada foto yang di sini masih siswanya masih belum ada foto ya, di sini masih kosong fotonya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tampilan tugas ya, masuk tampilan tugas kelas. Bukan berarti kita masuk pada tampilan tugas kelas ini harus melakukan tugas, bukan. Disinilah menu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya berkaitan dengan kelas, pengelolaan kelas ya. Di sini bisa kita lihat sini, tetapkan tugas di kelas ini, bisa buat tugas dan pertanyaan, gunakan topik dan sebagainya untuk mengatur. Oke, ini kita apa? Ini kita fokus pada tombol buat ini. Pertama kali kita coba akan absensi dulu ya. Siswa ini kita boleh absensi dulu. Absensi dulu kita buat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Tentunya pertama sekali kita harus mengkondisikan, mengklasifikasikan. Pertama sekali kita akan buat sebuah topik tentang apa yang akan kita bahas pertama. Tentang apa yang akan kita buat pada kelas pertama kita. Kita buat topik dulu. Saya contohkan, kita akan absensi dulu ya. Absensi. Kita maaf, jangan menggunakan absensi ya, presensi ya. Daftar kehadiran ya, presensi. Kita tambahkan. Nah, ini topik presensi ini. Lalu setelah jadi topik presensi ini masih belum ada kosong ya, siswa hanya akan dapat melihat topik dengan postingan yang dipublikasikan. Ini hanya folder berupa topik milik guru. Siswa belum bisa dapat lihat kecuali nanti ketika dia akan membuat tugas hal lain. Baik, untuk membuat tampilan presensi, maka guru bisa menggunakan link pertanyaan. Kita masukkan sini. Oke, nanti kita bisa tambahkan katanya sini. Oke, kita buktikan dulu. Pertanyaannya adalah, kita buat saja di sini di sebuah judul ya, presensi daftar hadir. Oke kan, presensi daftar hadir. Lalu di sini kita akan buat petunjuk supaya siswa memahami. Silakan isi daftar hadir berikut. Ya. Kemudian kita buat jawabannya ini, jawaban siswa nanti dalam bentuk pilihan ganda. Sehingga kita bisa buat di sini opsinya hadir. Kalau kebetulan dia lagi sakit, kita boleh tambahkan sakit di sini. Ya. Dua opsi saja. Yang tidak hadir, tidak menceklis hadir dan tidak menceklis sakit, berarti dia tidak ada di dalam kelasnya ataupun tidak mengikuti atau tidak hadir mengikuti kelas, meskipun dia masuk dalam kelas itu. Oke, kalau sudah, kita perhatikan di sisi kanan ini. Di sini ada kelasnya, sudah ada kelasnya, kelas yang ini A1. Kemudian siswa pastikan semua ada di sini. Ya, ada yang ini yang tidak ada gambar dan yang ada gambar, dua siswa saja. Kemudian kita lihat di sini ada poin, karena ini hanya berupa keterangan daftar hadir, kita tidak perlu tampilkan poin. Kita anggap sini tidak dinilai. Kemudian tenggat batas waktu. Nah, ini kita mau beri batas waktu enggak? Anak-anak ini mengabsen. Kalau kita mau beri batas waktu, kita berikan batas waktu di sini. Tentukan waktunya kapan. Misalnya di tanggal 17 ini mulai, berakhirnya kapan? Tengah malam. Kalau kita mau beri batas waktu kepada anak-anak ini.
Tapi kita tidak usah beri batas waktu ya, kita tidak tenggat waktunya, kita cancel saja. Ini kita anggap saja tidak ada batas waktu. Kemudian pastikan di sini ya, pastikan presensi ini kita akan masukkan ke dalam topik presensi. Topik yang barusan kita buat adalah topik presensi. Nah, kemudian siswa dapat melihat ringkasan kelas. Oke, ini biar kita checklist saja. Kemudian kita lihat di sini, kalau misalnya ini tadi juga kita jadwalkan, mau kita buat terjadwal, artinya bukan saat nanti, sekarang kita mau tampilkan, kita bisa langsung tayangkan. Tapi kalau misalnya ini kita atur bahwa jam kelas ini akan bermula jam 8 pagi, sedangkan kita merancang ini pada malam harinya, maka kita bisa tentukan jadwal tampilnya ini pada jam tanggal 18 ya, tanggal 18 misalnya, tanggal 18 ya, jam 8 pagi misalnya. Ini artinya presensi ini akan muncul di sini, akan muncul di sisi siswa ini untuk dia mengisi daftar hadir baru besoknya jam 8 pagi. Tapi kita untuk praktik kali ini tentu kita tidak usah buat jadwal, karena kalau kita buat jadwal dia tidak akan muncul. Oleh karena itu kita langsung tayangkan saja, langsung tayangkan. Maksudnya langsung ditayangkan pada saat ini, maka kita pilih tanyakan. Artinya kan ini bentuknya pertanyaan, kita langsung tanyakan sekarang dan ini akan tayang sekarang. Pilih di sini. Nah, ini daftar hadirnya. Daftar hadirnya. Lalu tentunya kita beralih ke siswa. Kita refresh ya. Kita refresh saja. Nah, ini langsung muncul di sini. Ya, langsung muncul tadi kita lihat tadi ya. Nah, ini Abu Bakar memposting pertanyaan baru, presensi daftar hadir. Dia termasuk dalam kategori pertanyaan ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih, refresh, biar muncul pertanyaan yang sama. Nah, Abu Bakar tentu ini maksudnya guru memberikan memposting presensi daftar hadir. Maka siswa dia akan mengklik di sini. Nah, lalu dia akan mengisi daftar hadir ini. Ini di sini ya. Dia akan isi daftar hadir di sini. Dia contohnya akan buat hadir. Kemudian dia langsung serahkan bahwa dia hadir. Kolom komentar ini bisa dibuat juga, misalnya siap mengikuti kelas. Nah, ini dari sisi siswa ya, siswa bisa langsung mengisi sini. Dia serahkan. Nah, kemudian Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirimkan. Oke, dia serahkan. Oke, sudah. Tentu dia nanti kan akan kembali ke halaman depan ya. Dia kembali ke halaman depan sini. Dia sudah daftar hadir, sudah diisi. Kemudian yang ini dia mengisi juga, tapi dia isi sakit. Nah, sakit. Alasannya sakit perut. Dia tidak bisa mengikuti karena sakit perut. Oke, dia serahkan. Sudah ya. Nah, di siswa bisa melihat nih ada hadir satu orang, ada sakit satu orang. Ini ya karena kita tadi checklist bahwa siswa bisa melihat keadaan kelas. Kita lihat dari sisi guru. Dari sisi guru. Saya refresh ya. Saya refresh, guru sudah merefresh. Maka guru akan bisa melihat di forum juga. Guru bisa melihat nih. Guru melihat. Dia bisa melihat di sini tampilan bahwa ada dua siswa yang sudah lapor diri ya, sudah diserahkan, sudah absensi maksudnya. Satu Nurul Aini yang ini yang tak ada foto, yang satu yang Zarul ya ini. Dengan keterangan satu sakit, satu hadir. Siapa yang sakit, siapa yang hadir, kita klik di sini. Hadir siapa? Nih, hadir ya ini Nurul Aini. Yang sakit bawah berarti yang Nurul Aini yang ada foto, ini sakit. Jika guru sudah mengecek semua daftar hadir siswa, maka sebenarnya tugas presensi sudah siap. Meskipun demikian, guru masih bisa mengembalikan informasi ini ke siswa. Artinya, guru memberitahu bahwa hasil daftar hadirnya sudah dicek dengan cara mengklik ini, checklist ini, maka dia akan kembalikan. Klik kembalikan, maka dia akan berikan komentar pribadi ya kepada dua orang siswa ini, misalnya daftar hadir
sudah diterima. Kemudian dikembalikan oleh guru ke siswa. Sekarang kita cek di siswa. Cek di siswa ya. Siswa kita refresh saja di sini. Sudah saja. Nah, di tampilan ini muncul pesan pribadi bahwa daftar hadir sudah diterima. Jadi laporan absensi siswa ini sudah diterima oleh guru dan guru sudah meresponnya. Kita lihat juga di sebelah. Nah, ini juga sudah ada ya, sudah ada komentar bahwa sudah siap diterima. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya di saat siswa tidak aktif di dalam Google Classroom-nya, misalnya dia sedang berada di luar atau memang belum login ke Google Classroom-nya, semua transaksi dan kegiatan aktivitas yang ada di Google Classroom ini semuanya terkirim ke email. Nah, sekarang coba saya buka ya, email salah satu dari siswa ya. Ini saya buka emailnya, di sini, di Gmail-nya. Ini email siswa Nurul Aini yang tidak dibuka tadi. Coba kita lihat, di sini semua sudah ada. Jadi misalnya ketika Google Classroom-nya tertutup, ketika dia membuka email maka akan nampak ini. Nah, semua transaksi, semua aktivitas yang ada di dalam Google Classroom. Jadi oleh karena itu memang dari awal kita menyarankan agar sang siswa ini sebelum login ke, sebelum masuk ke aplikasi-aplikasi lain yang ada di sini, dia disarankan terlebih dahulu untuk login ke email, karena hakikatnya semua aktivitas yang ada di sistem aplikasi Google Classroom ataupun aktivitas Google lainnya ini akan tercatat di dalam email, ada laporan-laporan yang terkirim. Baik, itu saja sementara untuk pertemuan pertama ya dari panduan Google Classroom ini, karena memang masih banyak materi yang lain berupa materi untuk membuat materi ya, memberikan materi. Ini kan baru sampai presensi ya, presensi siswa. Kemudian nanti kita akan coba di video selanjutnya memberikan materi kepada siswa, baik berupa file Word, PDF ataupun PowerPoint, dan hakikatnya nanti setiap siswa akan menerima file tersebut. Dan nanti kita lanjutkan lagi dengan bagaimana caranya memberikan tugas, baik tugas hanya sekedar tugas menelaah ataupun tugas melalui Google Form. Demikian, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.